Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita rahmat, hidayah dan inayahnya dan taufiknya sehingga kita bisa berkumpul dalam pelajaran hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam mari kita lakukan kehadiran Baginda Agung Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman penuh gelap yang penuh dengan kegelapan menuju zaman yang penuh terang benderang, yaitu zaman yang penuh dengan ilmu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa pembuka pada pelajaran kali ini. Silakan. Jika berdoa, Tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan. doa berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Silakan kitabnya dibuka. Sekarang menjelaskan tentang bab puasa. Kan di mana pegon? Bismillahirrahmanirrahim. Babus siyami utawi iku bab menjelasake poso. Wa huwa utawi asyam wa saumu lan lafaz saumu. Masdaroni iku masdar karune. Maknan ing dalem maknane. Huma utawi asyam lan asaum. Lugatan saking arah bahasa. Al-imsaku iku ngeker. Pasyar'an lan utawi asaum lan asyam saking arah bahasa. Imsakun iku ngeker. An muftirin saking perkara kang batalake poso. Biniatin kelawan nganggo niat. Maksusatin kang den khususake. Jami anaharin ing dalem sekabehane raino. Qabilin kang nerima apa dina utawa rina lisaumi maring poso. Min muslimin saking wong muslim, akilin kang duweni akal, tahirin kang suci, min haidin saking haid, wa nifasin lan nifas. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi materi sekarang yaitu menjelaskan tentang bab puasa. Sebelum menjelaskan tentang syarat puasa, Ustaz akan menjelaskan tentang pengertian puasa itu sendiri. Adapun puasa dari segi bahasa, artinya itu menahan diri. Jadi puasa dari arah bahasa itu artinya menahan diri. Nah, secara istilah puasa itu apa? Nah, ini puasa secara istilah itu adalah menahan diri dari hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, dengan niat. Harus diingat ya, dengan niat. Apabila ada orang nggak makan mulai pagi, mulai subuh sampai malam, sampai maghrib, cuma tidak niat, maka itu tidak dinamakan puasa. Dikarenakan ibadah itu membutuhkan yang namanya puasa. Oke. Selanjutnya menjelaskan tentang siapa saja yang wajib berpuasa atau syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa itu ada banyak. Yang pertama adalah Islam. Jadi orang Islam semuanya itu wajib puasa tanpa terkecuali dengan memenuhi syarat-syarat berikut ini. Kalau ada yang bertanya orang kafir itu apakah wajib puasa? Oke, orang kafir itu sebenarnya wajib puasa. Cuma berhubung dia masih belum beragama Islam, maka urutannya harus apa? Dia pertama sendiri harus masuk Islam dulu. Nah, setelah Islam maka dia
diwajibkan puasa. Sehingga sebenarnya di dunia ini nggak ada agama apapun itu tetap harus menjalankan syariat Islam. Tapi berhubung mereka itu belum Islam, kewajiban pertama bagi dia atau mereka adalah masuk Islam terlebih dahulu. Nah, setelah masuk Islam maka baru sholat dan ibadah-ibadah yang lain termasuk darinya yaitu puasa bisa dianggap sah secara Islam. Sehingga orang kafir nanti di akhirat tetap disiksa karena tidak menjalankan syariat agama Islam. Ya, yang kedua, balik. Jadi tidak hanya Islam tapi juga balik. Biasanya kalau anak laki-laki itu sudah mulai umur 7 tahun, 9 tahun, apabila sudah mimpi basah atau keluar sperma maka dia sudah balik. Kalau cewek itu biasanya kalau sudah head maka dia sudah balik. Yang ketiga yaitu berakal. Lawan dari berakal ini adalah gila. Maka nggak puasa itu nggak sah atau nggak wajib bagi orang gila. Yang selanjutnya adalah suci dari haid dan nifas. Sehingga orang yang haid dan nifas itu nggak boleh berpuasa, nggak wajib. Namun ketika puasanya itu adalah puasa Ramadan, maka orang perempuan itu harus menggantinya nanti ketika sudah suci atau setelah Ramadan nanti harus menggantinya. Bedanya puasa dengan sholat. Nah, kalau sholat orang haid itu gak wajib qadha dikarenakan terlalu sulit bagi perempuan, terlalu sering dia haid dan sholat, sehingga Islam itu kasihan kepada orang perempuan, sehingga orang perempuan gak wajib qadha sholat ketika haid. Apabila itu puasa Ramadan, maka orang perempuan itu tetap wajib qadha karena puasa itu 1 tahun cuma 1 bulan. Nah, untuk setelah penjelasan tentang bab puasa barusan yang kita sampaikan, silahkan bagi kalian semua yang ingin bertanya tentang materi puasa yang sudah Ustaz sampaikan. Mungkin dan kalian ada yang ingin bertanya tentang hukum puasa gini, model gini itu apa, atau ini puasa seperti ini itu hukumnya sah atau tidak, atau yang lain, silahkan. Silakan. Saya ada. Oh ya, silahkan Rizky, mau bertanya apa? Kan ketika puasa Ramadan harus niat di malam hari atau saat sahur. Nah, saya puasa Senin Kemis terus lupa niat ketika malam, apakah boleh saya niat di siang harinya? Untuk menjawab tentang pertanyaan dari Rizky, pertanyaannya adalah, jadi Mas Rizky ini bertanya tentang kan puasa Ramadan itu wajib niat ketika malam hari atau ketika waktu sahur. Jadi Mas Rizky ini puasa Senin Kamis. Nah, puasa Senin Kamis cuma dia ini lupa untuk niat malam hari atau ketika sahur. Nah, dia tanya apakah boleh untuk dia niat ketika siang hari? Jawabannya, sebelum tak jawab, jadi ada hukum puasa itu, ada namanya puasa wajib, puasa sunnah. Sama-sama, duanya ini sama-sama mulai dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Namun yang membedakan nanti di niat. Niatnya itu ada niatnya wajib, ada niat yang sunnah. Nah, ketika puasanya itu puasa wajib dan anak, maka dia harus niat ketika malam hari atau maksimal ketika waktu sahur atau sebelum matahari terbit. Namun ketika puasanya itu sunnah, contoh Senin Kamis seperti Mas Rizky, maka niatnya itu boleh ketika dia lupa siang hari sebelum masuk waktu zuhur. Tapi ya dengan syarat dia belum makan, dia belum minum atau melakukan hal yang membatalkan puasa. Jadi seandainya Mas Rizky ini belum makan, belum minum, belum melakukan hal yang membatalkan puasa mulai subuh sampai dia ingat belum niat, maka dia boleh niat ketika itu selama belum masuk waktu zuhur. Nah, ketika sudah masuk waktu zuhur atau dia sudah makan atau minum atau melakukan hal yang membatalkan puasa, maka dia nggak boleh niat karena dianggap sudah tidak memenuhi syarat. Oke, gitu mungkin jawabannya untuk Mas Rizky. Alhamdulillah sudah selesai pertemuan pelajaran hari ini. Ustaz harap kalian semua pelajari
mukadimahnya tentang materi hari ini. Silahkan dihafalkan agar nanti ketika ujian kalian tidak bingung untuk menjawab soal-soal dan paham tentang materi yang disampaikan hari ini. Tetap semangat untuk hari esok. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa penutup pelajaran hari ini. Silahkan. Jika berdoa, Mari kepada Tuhan matahari berdoa. doa Doa berdoa